Yang pertama, pada zaman Paleolitikum, manusia mulai menunjukkan perkembangan dalam hal pembuatan alat dan kemampuan bertahan hidup, yaitu dengan cara kehidupan nomaden, bergantung pada alam, dan berburu juga meramu. Lalu juga adanya alat kebudayaan yang tertinggal seperti kapak perimbas, kapak genggam, fleges, dan peralatan dari tulang. Lalu kita masuk ke zaman kedua, yaitu Mesolitikum, juga sebagai zaman batu tengah atau batu mati. Juga ditemukannya mereka sudah mulai memiliki sampah dapur dan juga hidup di dalam gua dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam, hidup semi nomaden, dan alat-alat digunakan didominasi dari tulang-tulang dan bebatuan kasar. Mesolitikum juga mereka sudah mulai mengenal seni melukis dan kepercayaan. Dan adanya peninggalan zaman seperti sampah dapur dan juga seni dari gua. Juga adanya bone culture dan batu pipisan yang masing-masing digunakan sebagai alat untuk berburu dan meramu. Kita masuk ke zaman Neolitikum, di mana periode masa prasejarah ketika manusia menggunakan alat-alat dari batu yang telah dihaluskan untuk bercocok tanam, beternak, dan hidup menetap. Lalu dari zaman Neolitikum adanya peninggalan kapak lonjong dan kapak persegi yang di mana masing-masing berguna untuk bercocok tanam dan berburu. Lalu zaman Megalitikum, di mana ini adalah zaman batu besar. Manusia menggunakan batu-batu berukuran besar untuk membuat bangunan dan peralatan, serta mengembangkan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Manusia purba mulai hidup menetap, menerapkan sistem food producing atau bercocok tanam, memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme, dan mulai mengenal pembagian kerja dan kepemimpinan. Di antara lain ada menhir sebagai tanda penghormatan roh leluhur, dolmen sebagai meja sesaji, sarkofagus sebagai tempat menyimpan dan menguburkan jenazah, waruga sebagai makam khas Minahasa, lalu punden berunda tempat ritual keagamaan, dan arka sebagai simbol dewa leluhur atau tokoh penting. Logam prasejarah yang ditandai dengan kemajuan teknik pengolahan untuk membuat alat dan benda. Corak kehidupan pada zaman ini ditandai dengan keahlian dalam mengolah yang disebut zaman perundagian. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, zaman tembaga. Fase awal manusia mulai mengenal logam khusus tembaga. Tembaga tergolong lunak sehingga penggunaannya terbatas. Zaman perunggu. Campuran antara tembaga dan timah jauh lebih kuat dan tahan lama. Masa ini manusia mulai menghasilkan berbagai alat dan senjata jauh lebih efektif. Yang ketiga, zaman besi. Puncak dari masa logam dalam prasejarah. Lebih kuat dari perunggu membuat mereka dapat menciptakan alat pertanian dan senjata yang lebih fungsional.